Halo hai Sobat Komik Abi, bertemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membawa cerita komik yang berjudul Tuanmu dari Keluarga Tang Sichuan, tingkat Master Pedang. Sebelum menonton, baiknya Sobat subscribe, like, and comment agar channel Mimin dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Cerita diawali dari seorang master pedang yang sedang duduk di atas sebuah bukit, dan di depan laki-laki tersebut tertancap sebuah pedang. Laki-laki tersebut sembari bergumam, "Sebelum masterku meninggal, ini adalah wasiat yang dia tinggalkan untukku." Bersama dengan pedangnya, mengayunkan pedang lebih dari 100 tahun lamanya, aku mencapai ujung pedang. Tapi, dalam menghadapi kematian yang mendekat, semuanya terasa sia-sia. Aku menyesal, hidup terobsesi oleh pedang. Di waktu yang lain, terlihat seorang anak laki-laki sedang tersungkur di tanah. Dia tidak lain adalah karakter utama dari cerita ini. Namanya adalah Tang Yon. Dalam keputusasaan dia berkata, "Jika saja aku bisa hidup dalam kehidupan biasa." Terlihat di sana ada seorang anak laki-laki yang sedang kebingungan dengan perkataannya tersebut. Laki-laki tersebut berkata sambil menendang bokong Tang Yongmyo, "Berbicara jadi orang biasa, kamu adalah anak dari wanita yang menghancurkan klan kami. Seharusnya kau menganggap semua ini anugerah karena kau tidak diusir dari klan kami." Di lain waktu, terlihat kehancuran kediaman terkemuka dari seni senjata tersembunyi dan racun, yaitu kediaman keluarga Tang Sichuan. Kehancuran tersebut disebabkan oleh salah satu kekuatan baru murim, yakni Heaven Brilliant Demon Lord, yang dipimpin oleh Yeon Jeng-hoon. Dia adalah sosok yang sangat frontal. Jika dia menyukai atau menginginkan sesuatu, dia harus mendapatkannya. Dan jika tidak terpenuhi, maka dia akan membawanya dengan paksa dan menghancurkan semuanya. Kekejaman Yeon Jeng-hoon meluas hingga ke keluarga Tang Sichuan. Target utamanya adalah seorang wanita, yakni Posion Phoenix, yang bernama Tang Jinghye. Akan tetapi keluarga Tang justru menolaknya dan bertarung dengan semua kemampuan mereka untuk menghadapi Heaven's Brilliant Demon Lord yang datang untuk mengambil Tang Jinghye. Kemenangan diperoleh oleh keluarga Tang, akan tetapi sebagai hasil dari mengerahkan seluruh sumber dayanya, keluarga Tang Sichuan berada di jalur kehancuran. Cerita kembali ke Tang Yon. Dia kembali dipukul dengan keras sampai tersungkur. "Bagaimana kau pingsan sekarang? Jalan yang tumbuh masih panjang," ucap anak laki-laki yang menghajarnya tersebut. Tang Yon terlihat sangat kesal, namun tetap saja dia ditendang tanpa ampun oleh anak laki-laki tersebut. Sambil berkata, "Jika kau merasa dirugikan, salahkan ibumu." Kemudian dia ditinggalkan begitu saja oleh anak-anak yang membulinya tersebut. Saat perjalanan pulang ke rumah, Tang Yon berpikir dalam hatinya bahwa ini semua karena ibuku yang menarik perhatian dari Heaven Brilliant Demon, sehingga klan dihancurkan. Dan hasilnya, kebencian dan kekerasan yang ditunjukkan kepada ibuku akhirnya sampai kepadaku juga. Sambil tertunduk, Tang Yon membuka pintu rumahnya, lalu disambut hangat oleh sang ibu. Ibunya berkata, "Nak, kenapa kau terlambat? Kenapa wajahmu? Apa terjadi sesuatu?" Sambil tertawa, Tang Yon berkata, "Tidak apa-apa ibu, aku hanya terjatuh sendiri saat bermain dengan teman-teman." Dia sengaja menyembunyikan hal yang sebenarnya agar ibunya tidak khawatir. "Lain kali aku akan berhati-hati, jadi ibu tidak perlu khawatir." Lalu dia berlalu pergi menuju kamarnya. Meskipun ibunya menawarinya makan malam, di dalam kamar, dia merenung, "Aku tahu ini bukan salahmu ibu. Tidak ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesahku. Karena dengan menaikkan suara saja, aku hanya akan mendapatkan pembalasan. Ayah pergi dengan cara yang sama. Bahkan jika aku dan ibu meninggalkan keluarga Tang, siapa yang akan melindungi kami? Apakah akan berbeda jika ayah masih ada di sini?" Keesokan harinya, Tang Yon kembali dibuli oleh ketiga anak yang sebelumnya telah menghajarnya. Dia dipukuli sampai tersungkur. "Hei bocah, berhenti membesar-besarkan. Jangan jadi ratu drama. Ini hanyalah permulaan." Dia terus dipukuli sampai tidak berdaya. Dia berpikir, berapa lama dia harus hidup seperti ini? Di saat dia dipukuli oleh dua anak laki-laki tersebut, kemudian muncul suara, "Teman-teman, itu terlalu berlebihan. Biarkan dia. Aku mempersiapkan sesuatu untuk bermain bersama Tang Yon. Jadi jangan membuatnya lelah sebelum kita memulainya." Ternyata teman dari kedua anak laki-laki tersebut yang bernama Tang Yong
Dia bermaksud akan menguji racun yang akan digunakan saat pertandingan nanti. Kemudian anak laki-laki yang berbadan besar menduduki badan Tang Yon. Dia adalah Tang Jongil. Dia berkata, "Jarum yang salah bisa melumpuhkanmu. Bersyukurlah karena aku memegangmu dengan erat. Aku tidak akan membunuhmu," ucap Tang Yong. "Selama efek racunnya dikonfirmasi, aku akan memberikan penawarnya. Jadi, kau tidak boleh mati. Oke?" Kemudian jarum langsung ditusukkan ke leher Tang Yon. Dia mengerang kesakitan. Astaga, kulitnya langsung bereaksi. "Kau harus menahannya. Kau bisa melakukannya." Setelah beberapa waktu, terlihat Tang Yon tersungkur di tanah. "Berapa lama aku harus menahannya? Jika aku memejamkan mataku sekarang, ini tentu akan jauh lebih mudah. Lalu siapa yang akan melindungi ibuku? Jika saja aku tidak terlahir dengan begitu lemah. Jika aku bisa melawan mereka, aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin menjadi cukup kuat agar bisa melindungi ibu dan diriku. Aku ingin hidup dengan kehidupan normal." Tiba-tiba, muncul sebuah pedang bercahaya di depannya. "Apa itu?" "Pedang? Sejak kapan pedang itu ada di sana? Aku sangat yakin kalau tadi pedang itu tidak ada di sana. Tapi ini terasa tidak asing. Seolah-olah ini milikku." Saat dia memegang pedang tersebut, lalu muncul ingatan masa lalunya. "Berlatih dengan pedang selama lebih dari 100 tahun. Aku telah mencapainya. Berbagai jurus terkuat telah aku dapatkan. Semua ini untuk mencapai suatu hal. Sudah berapa banyak garis yang telah aku gambar. Tapi pada akhirnya, sia-sia sekali. Meski telah mencapai ujung sebuah pedang, tetap saja kematian mendekatiku. Akhirnya penyesalan menguasai diriku. Andai saja aku bisa menjalani kehidupan yang normal. Aku ingin hidup dalam kehidupan biasa." Kemudian Tang Yon tersadar bahwa di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang sword master. "Mulai sekarang, aku akan menjalani hidup yang normal." Keesokan harinya, Tang Yon pergi meskipun di hari sebelumnya dia kembali ke rumah dengan kondisi terluka parah. "Kamu mau kemana?" ucap ibunya. "Jangan khawatir ibu, tidak akan terjadi apa-apa. Aku pergi dulu," ucap Tang Yon. Di sisi lain, ketiga anak yang membuli Tang Yon sedang berkumpul di bawah sebuah pohon. "Tang Yon tidak akan menghindari kita kali ini kan?" "Iya, kita telah menghajarnya sampai terluka cukup parah. Jika dia tidak ingin ibunya melihatnya dengan kondisi yang menyedihkan, dia pasti akan muncul. Tapi, tetap saja anak itu punya keberanian." "Keberanian apa?" "Jika dia muncul, kita akan menghajarnya habis-habisan. Jika dia tidak datang, kita akan mengumpulkan anak-anak lainnya untuk mengejeknya." Tak lama kemudian, "Oh, dia datang. Kau lama sekali. Aku berpikir kau tidak akan muncul. Hei, sini cepat." Dengan muka santai, Tang Yon menatap ketiga anak tersebut. "Tang Yon, kau pasti merasa kesulitan. Aneh, kenapa tidak terlihat luka? Segitu saja tidak akan melukaiku. Apa kamu bilang? Mungkin kau perlu dikasih pelajaran yang lebih pantas." "Tang Jongil, Tang Yong, apa? Dalam rangka apa kau memanggil nama kami berdua? Mungkin hari ini Tang Yon ingin mati. Apakah racun kemarin tidak cukup untuknya?" Lalu, secara tiba-tiba, Tang Jongil melepaskan pukulan ke arah Tang Yon dengan sekuat tenaga sambil berkata, "Kenapa kau tidak memperhatikan orang yang ada di depanmu?" Lalu secara tak terduga, Tang Yon menahan muka Tang Jongil dan menghempaskan kepalanya ke tanah. Kedua temannya langsung heran. "Apa? Bagaimana dia bisa melakukannya?" Tang Jongil dijatuhkan hanya dengan satu serangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia seharusnya tidak mempunyai kemampuan bela diri. Tang Yon berkata, "Tidak ada alasan apapun untuk aku tidak bisa melakukan semua ini. Katamu kau akan ikut serta dalam kompetisi ketua klan kan? Akankah kau akan masuk dengan keterampilan seperti ini?" "Kenapa ini?" Dia terlihat sangat berbeda dibandingkan kemarin. "Tenang, mungkin karena Tang Jongil lengah. Kami sudah berlatih bertahun-tahun untuk kompetisi, dan kami tidak akan kalah. Kamu akan lihat setelah menghadapi skillku." Serangan Tang Mochan dengan santainya dipatahkan oleh Tang Yon. Jika level dari peserta seperti ini, kita tidak mungkin akan mengalahkannya. Di sisi lain, terlihat bangunan aula Hidden Poison. Awalnya bangunan itu adalah kediaman tempat ketua klan dan tempat di mana sebuah keputusan klan dibuat. Tapi karena posisi ketua telah lama kosong,
Tempat itu sekarang menjadi ruang dewan dari para tetua. Semua orang sudah berkumpul. Mari kita mulai pertemuannya. Nampaknya peserta dari kompetisi ketua klan ini semakin sedikit. Jadi mari kita putuskan tentang keikutsertaan putra dari Poison Phoenix, Tan Yong. Meskipun dia belum secara pasti memberitahu keikutsertaannya. Sementara itu, terlihat Tang Yon sedang menyeret Tang Yong menuju aula. Orang-orang terlihat terkejut dengan kemampuan Tang Yon. Mereka merasa tidak menyangka bahwa Tang Yon dia bisa melakukan hal itu. Di sisi lain, rapat sedang membahas Tan Yon. Dia diketahui tidak memiliki kemampuan dan pencapaian. Jadi dia mungkin bisa dikeluarkan dari kompetisi ketua klan. Meskipun Tan Yon adalah keturunan dari ketua klan sebelumnya. Tapi, mengecualikan dia mungkin akan menjadi pertanyaan untuk legitimasi kompetisi di masa depan. Aku memahami yang kalian katakan. Bukankah akan menjadi masalah besar jika orang yang tidak terampil dalam seni bela diri menurunkan tingkat persaingan? Meski dia adalah keturunan dari ketua klan sebelumnya, tapi sekarang dia bukan apa-apa, melainkan sebuah beban bagi klan kita. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras. Terlihat Tan Yon sedang menarik kepala Tang Yong dan membawanya masuk ke aula. Semua orang langsung terdiam. Tan Yon, apa kau memahami tentang yang kau lakukan ini? Tentu, aku memahaminya dengan sadar. Semua orang di ruangan tersebut menjadi keheranan dengan tindakan dan ucapan Tan Yon. Kalian lihat ini. Selama ini aku merasa tertekan dan menahan semua yang terjadi di keluarga Tang. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan berpikir untuk menahannya lagi. Para tetua yang berada di aula tersebut terlihat tidak setuju kalau Tan Yon melakukan itu semua. Tahukah kau bahwa menyakiti pesaing kompetisi merupakan kejahatan yang serius? Ucap salah satu tetua di ruangan itu. Lalu Tan Yon menjawab, aku memahami peraturan keluarga kita. Akan tetapi tentunya tidak ada masalah pertarungan antara peserta kompetisi. Apa yang kau katakan barusan? Ucap tetua agung. Apa kamu ingin ikut dalam kompetisi ketua klan? Apakah itu tidak cukup? Kau mungkin ingin memeriksa lapangan terbuka di luar aula utama ini. Kau akan melihatnya. Tang Mochan, Tang Jiongya dulu selalu menindasku. Aku ini hanya ingin mengikuti aturan keluarga saja, yakni membayar kebaikan 2 kali lipat, sedangkan membalas dendam 10 kali lipat. Jadi kau merasa telah membuktikan kualitasmu dan ingin ikut dalam kompetisi ini. Kemudian beberapa tetua anggota dewan terlihat tidak menyetujui hal tersebut karena dianggap akan sangat membahayakan kompetisi. Namun, Ketua Agung telah memutuskan Tang Yon akan ikut dalam kompetisi. Jika dia keluar dengan percaya diri, kenapa kita harus menahannya? Mengapa kita harus menghalangi anak yang sah dan memenuhi syarat ikut kompetisi? Kuharap Tan Yon memiliki skill sebanding dengan keyakinannya. Jika kau tidak mampu menjadi ketua klan muda, kau akan membayar apa yang telah kau perbuat. Di lain waktu, Tan Yon meminta izin kepada ibunya. Apakah kau sungguh-sungguh ingin ikut berpartisipasi dalam kompetisi ketua klan muda? Tentu ibu, itu sangat diperlukan. Ibunya berpikir dengan nada tegas seperti itu. Tentu ini bukanlah sekedar omongan iseng saja. Kupikir kau masih seorang anak kecil. Sekarang aku merasakan kehadiran seorang pria yang tangguh dan hebat. Tan Yon, aku tidak akan bertanya bagaimana kau mempelajari skill bela dirimu. Tapi jawablah satu hal kepadaku. Apa kau yakin mengikuti kompetisi ini? Menurut ibu aku ini siapa? Aku adalah putra dari Poison Phoenix. Kemudian sang ibu terlihat merasa terharu dan langsung memeluknya. Di dalam hatinya, Tan Yon berucap, aku ingin terus bisa melindungimu ibu. Apapun yang mengganggu kehidupan kita, semuanya akan kusingkirkan. Di bulan berikutnya, terlihat seorang laki-laki yang sedang mengutarakan pendapatnya kepada ibu Tan Yon. Dia adalah Yokhi dari Dark King Great Leather Tang. Haruskah kita membiarkannya saja? Kompetisi ini bukanlah permainan saja. Biarkanlah, dia pasti punya alasan tersendiri di balik itu semua. Seperti yang kau lihat, dia bukanlah seorang anak yang bertindak tanpa rencana, kan? Memang terlihat jelas bahwa mental, keberanian, dan ketenangannya tidak bisa dipercaya untuk anak seusianya sekarang. Apa kau khawatir? Sampai sekarang aku tahu bahwa kau dan keluarga Dark King telah melindungi kami berdua. Aku pun sangat bersyukur. Memang, kejadian yang telah dia lakukan membuatku harus ikut turun tangan. Aku juga tidak bisa berbuat banyak selain berharap terhadap kemampuan Tang Yon.
Di sisi lain, terlihat bahwa Tang Yon sedang melakukan meditasi. Di alam pikirannya, dia berkata, "Apa yang kau lakukan sejauh ini? Makan makanan yang bersih dan disiapkan oleh ibu. Banyak tidur dan menggunakan sebuah metode internal untuk memperbaiki jalur kiku. Kalau hanya sekedar mengasah keterampilan dan kekuatan, tentunya tidaklah diperlukan untuk saat ini. Bagi seorang sepertiku yang telah bangkit dari masa lalu dan mencapai Sword Master, hal seperti ini bisa kulakukan kapanpun. Namun saat ini, tentu penting untuk menjaga tubuh yang memiliki kekuatan besar ini. Di usiaku yang menginjak umur 12 tahun, meridian dan jalur seluruh tubuhku tidak banyak tersumbat oleh kotoran, dan dengan meningkatnya levelku, sudah seharusnya transformasi akan terjadi pada diriku. Namun tetap fondasi tubuh ini menjadi bagian yang sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan tubuh dan kekuatan kiku. Hari kompetisi akhirnya tiba. Aku pergi dulu, ibu. Iya, jagalah dirimu. Sampai jumpa lagi, Kak Tang Jie. Iya, senang bertemu denganmu, Jokhui. Kemudian kedua laki-laki itu pergi berjalan meninggalkan Tang Jie. Dalam hatinya, Tang Jie berkata, "Long Riang, putra kita telah tumbuh dengan baik. Andai saja kau dapat melihatnya juga." Di sisi lain, terlihat aula Dark King telah dipenuhi oleh peserta kompetisi. Terlihat Tang Yon dengan santainya memakan roti sebelum pertandingan dimulai. Di sisi lain, terlihat segerombolan anak laki-laki yang menghampiri Tang Yon. Anak itu, dia putra dari Poison Phoenix kan? Benar, Tang Yon, orang yang menghajar Monchan. Bukankah itu hanya rumor dan cerita palsu? Kudengar dia tidak mempelajari ilmu bela diri. Dan mana mungkin orang seperti dia mampu berpartisipasi dalam kompetisi yang sama seperti kita. Tentu saja ini akan membuat standar kompetisi klan muda menjadi jatuh. Tiba-tiba, sebuah benda menghantam keras ke muka anak yang berbicara tersebut. Anak tersebut langsung terpental. Kemudian seseorang berucap, "Anak itu menggunakan senjata yang tersembunyi." Tunggu sebentar, ini bukan senjata. Ini hanyalah roti beras yang dia makan setengah. Bagaimana bisa dia melempar roti tersebut sekeras itu? Kita tidak boleh membiarkan anak ini. Apa kalian tidak mendengar bahwa Monchan dan kelompoknya dipukuli? Tapi tidak masalah, kalian harus mengalaminya terlebih dahulu. Oh iya, meskipun Monchan mempunyai lengan cacat, tapi dia tidak melarikan diri kan? Kalian juga tidak akan kabur kan? Mendengar ucapan Tan Yong, segerombolan anak tersebut langsung menyerang secara bersamaan. Hajar anak ini! Tiba-tiba satu orang terlihat terpental. Hal ini terlihat langsung di depan Jokhui. Ini peserta kompetisi kan? Mungkin terjadi sesuatu. Apa ini? Keributan apa ini? Kau sudah tiba. Aku merasa cukup bosan menunggu. Jangan salah paham. Mereka yang memulai lebih dahulu. Di tempat yang berbeda, terlihat para dewan tetua sedang berdiskusi. Tetua Agung, kita tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Bagaimana bisa ada banyak anak yang terluka sebelum kompetisi? Jika orang seperti Tang Yong jadi ketua klan muda, hal yang lebih buruk pasti nantinya akan terjadi. Di saat itu juga, Tetua Agung, Tang Seokjung, mulai berpikir, mari kita ubah salah satu peraturan kompetisi. Di tempat yang berbeda, terlihat bahwa para peserta dikumpulkan di lapangan Aula Dark King. Bagaimana kompetisinya akan dilakukan? Dari gunung, mereka menjalani pelatihan selama 2-3 tahun dan kemudian melanjutkan duel 1 lawan 1. Siapa kau? Kan kau tanya, jadi aku hanya menjawab. Bagaimana kau tahu tentang itu semua? Dengar semua itu sangat rahasia. Kebetulan ayahku bekerja di kantor umum. Aku dapat sedikit tip darinya. Setelah beberapa waktu, lalu Jokhui muncul di hadapan para peserta sambil mengatakan, "Diam semuanya. Aku ketua klan Dark King, Tang Jokhui, yang akan mengawasi kompetisi ini. Sekarang aku akan menjelaskan perintah dari kompetisi." Semua peserta langsung berteriak, "Itu ketua muda yang pernah ada, mengesankan sekali." Kompetisi akan berlangsung selama 2 tahun, yakni 3 tahun untuk latihan. Di tahun pertama adalah untuk menemukan metode latihan yang sesuai bagi masing-masing orang untuk melakukannya secara mandiri. 2 tahun berikutnya, di bawah pengawasan warrior yang ditugaskan. Setelah semua latihan selesai, kompetisi utama akan dilakukan. Bentuk akhir dari kompetisi adalah duel 1 lawan 1, dilakukan sebagai pertandingan Go Poison. Go Poison
merupakan sebuah metode yang melibatkan penempatan racun yang kuat ke dalam sebuah wadah untuk saling bertarung memurnikan racun yang kuat. Pertandingan tersebut merupakan pertarungan pribadi, di mana hanya akan tersisa satu orang yang tersisa. Kita seharusnya menyeleksi ketua klan muda melalui duel 1 lawan 1. Namun, karena kejadian Tangyon tadi, terjadi banyak peserta yang drop out. Jika kita lanjutkan seperti aturan awal, insiden seperti itu tentu akan terulang lagi. Karena itu, kita harus ubah format kompetisi yang memungkinkan semua orang mengerahkan semua kekuatan mereka. Tentunya, semua ini karena Tangyon. Posisi ketua klan muda ini sangat penting bagi masa depan keluarga Tang. Ini bukan saja sebuah pertempuran, melainkan sebuah upacara mulia, di mana seseorang mempertaruhkan nyawanya untuk mengetahui batas kemampuannya. Pemenang akan memiliki semua yang ada di keluarga Tang Sichuan. Pertarungan ini sangat menarik bagi Tang Monchan, Tang Jongyil, Tang Yong, Tang Seokjun, Tang Gyoklin, dan Tang Yon. Kelihatannya tidak sulit sama sekali. Di tempat yang berbeda, tepatnya di Provinsi Sichuan, wilayah aliansi Black Death, ini adalah camp utama dari Sekte Dark Moon Sword. Di ruang pertemuan, aku tahu semua orang sangat sibuk, tapi dengarkanlah apa yang kukatakan dahulu. Kalian semua pasti memahami skema yang dirancang oleh keluarga Tang. Apakah ini tentang kompetisi ketua klan muda? Berdasarkan informasi mata-mata kita, mereka telah menyatakan kompetisi beberapa hari yang lalu. Tepat setelah itu, anak-anak dari keluarga Tang yang mengikuti kompetisi pergi menaiki sebuah kereta. Sebenarnya melihat dari kondisi keluarga Tang sekarang, ketua aliansi Black Death kita ini yaitu Yu Giljuan bisa membinasakannya kapan saja dia mau. Tapi untuk sekarang ini, dia terlihat membiarkannya saja karena mereka masih bermanfaat untuk aliansi kita. Tentunya, sudah jelas anak-anak itu adalah masa depan dari keluarga Tang. Jika terjadi sebuah kesalahan, itu akan menjadi pukulan yang telak bagi mereka. Tapi, meski mengalami kemunduran, kita tetap perlu mewaspadai keluarga Tang. Jadi, kapan kita harus bertindak? Untuk sekarang, kita tidak akan melakukan apapun. Meskipun kita mampu melacak kereta tersebut dan membinasakan para pemuda tersebut, tentu itu tidak akan memberikan pukulan yang telak untuk keluarga Tang. Kompetisi ini memakan waktu 4 tahun. Setelah semua itu, mereka akan mati pada puncak kompetisi. Itu akan menjadi pukulan yang telak bagi keluarga Tang, seperti keluarga Jegal dan keluarga Moyong dari Yodong. Kemudian pria yang bernama Ma Qinhu dari Sekte Dark Moon Sword berencana untuk melacak kemana tujuan dari kereta itu dan akan bergerak setelah 4 tahun kemudian. Dan bukan hanya itu, aku juga telah menanam bibit kecil yang akan membuat keluarga Tang sepenuhnya jatuh ke tangan kita. Sementara itu, di gunung tempat kompetisi pemimpin klan muda keluarga Sichuan berada, terlihat para pemuda sedang mengikuti arahan dari pembimbingnya. Asal kalian tahu, prosedur tetaplah sama. Selama kompetisi, peserta akan dipanggil berdasarkan nomor, bukannya nama. Masing-masing grup terdiri dari 4 orang, dan kalian dipanggil grup ke-7. Namun Tang Yon terlihat tidak memperhatikan arahan sama sekali. Nomor 28, kenapa kau tertinggal? Maaf, aku hanya berpikir sebentar. Tidak ada waktu untuk berpikir. Jangan sampai kau tertinggal. Tang Yon pun berpikir, kenapa orang yang memimpin mereka kok tidak merasakan sesuatu, sementara dia merasakan ada yang mengikuti mereka dari belakang. Rasanya bukan orang yang biasa. Tak lama kemudian, mereka sampai di pinggir tebing. Apakah ini tempatnya? Ucap salah satu peserta. Terlihat tidak ada apa-apa di sini. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Grup 7, berikan kata sandinya. Suara tersebut terdengar dari dinding tebing itu. Poison King dari Hidden Poison, ucap sang pemimpin. Kata sandi dikonfirmasi. Tiba-tiba terlihat sebuah cahaya dan muncullah seorang laki-laki yang memakai kipas. Senang bertemu kalian semua. Namaku adalah Jegal Changxin. Aku di sini untuk membantu kalian. Diketahui bahwa keluarga Jegal pernah menjadi salah satu dari 5 keluarga besar seperti keluarga Sichuan Tang dan Master Formasi. Tapi sekarang keluarga tersebut juga jatuh karena invasi dari Heaven Brilliant Demon Lord. Kalau bukan karena keluarga Tang, keluarga kami mungkin tidak akan bisa bertahan.
Sebagai balasannya, kami berusaha mencegah agar kekuatan eksternal tidak ikut campur dalam kompetisi ini. Keluarga Jegal akan membantu melalui formasi kami. Ini adalah formasi dari keluarga Jegal. Kita tidak dapat mengetahui musim atau tempat kita berada di formasi ini. Terlihat Tang Yon termenung, seolah ada yang dia pikirkan. Sama seperti kejadian saat di kereta, dia juga memikirkan sesuatu. Saat itu pemimpin menyuruh memperkenalkan diri masing-masing. "Aku Tang Yon," ucap salah satu peserta. "Aku Tang Yuri. Aku banyak mendengar tentangmu. Tidak ada yang tidak tahu pertarunganmu hari itu. Aku Tang Ijon. Senang bertemu denganmu. Kau cukup terkenal. Kau kan yang meninggalkan Tang Yong dalam keadaan seperti itu. Kau sangat berani. Kau tahu kan, kalau kakek buyutmu merupakan salah satu dari 3 tetua, kau mungkin akan aman selama 4 tahun ini. Apa yang kamu bicarakan? Apakah ini menjadi tanggung jawabku? Karena pertarungan ini berubah menjadi pertarungan racunku. Bukan begitu. Aku tidak mencari orang untuk disalahkan. Meskipun aku sangat ingin membahasnya. Yang terjadi, sekarang kita satu grup. Tidak, aku ingin membahasnya." Melihat itu semua, Tang Yon hanya tersenyum. Akan tetapi, salah satu dari peserta tersebut terlihat kesal dan selalu memperhatikan Tang Yon. Yang lain mungkin akan melepaskanmu dengan mudah, tapi aku tidak. Aku sudah banyak mempersiapkan hal untuk hari ini. Aku tidak akan membiarkan dia membuat masalah. Tiba-tiba Tang Yuri terhenti. Ternyata instruktur Jegal telah menghilang. Kenapa dia menghilang? Padahal dari tadi dia tepat di depan kita. Ini berbahaya. Terjebak dalam formasi ini bisa menjebak kita dalam celah spasial. Apakah instruktur Jegal terjebak dalam formasinya sendiri? Ini tidak mungkin. Tapi yang terpenting, bagaimana nasib kita? Bagaimana kita keluar dari sini? Semoga ada yang bisa menyelamatkan kita jika kita berdiam diri saja. Tunggu dulu. Apa yang dilakukan Tang Yon? Kenapa dia begitu santai? Sekarang mereka pasti panik. Terjebak dalam formasi Sepelok Phantom Dome dari keluarga Jegal. Tanpa kemampuan yang hebat, tentu tidak akan ada yang bisa keluar. Ketua keluarga Tang sangat picik hanya karena satu anak. Mereka telah menahan satu grup. Jika kau mengeliminasi nomor 28, kami akan memberikan 2 kali dukungan untuk keluarga Jegal. Bagaimana bisa kami mengabaikan janji semacam itu? Persaingan yang tidak adil ini tentunya akan merugikan keluarga Tang Sichuan. Sementara itu, keluarga Jegal hanya berdiri untuk mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba, suara apa itu? Kayaknya suara aneh ini berasal dari formasi. Bagaimana mungkin? Instruktur Jegal, apa yang akan terjadi jika kau meninggalkan kami dalam formasi? Tolong berhati-hatilah. Kami masih belum berpengalaman. Maaf, aku membuat kesalahan. Dalam hatinya berpikir, bagaimana mungkin? Padahal tidak ada kesalahan dalam formasi. Bagaimana dia bisa muncul di hadapanku? Sementara saya kagum dengan kemampuan Tang Yon. Bagaimana kamu melakukannya? Aku memotongnya, ucap Tang Yon. Bagaimana bisa kau memotong formasi? Sementara yang lain meributkan hal tersebut. Mereka tidak sadar bahwa Tang Jegal kembali menghilang. Namun untuk yang kedua kalinya, Tang Yon kembali membuka formasi tersebut. Di saat Tang Jegal melarikan diri, dia sembari berpikir, ternyata mata anak itu tidak bisa dibodohi dengan trik biasa. Bagaimana bisa anak usia 12 tahun mempunyai semangat seperti itu? Akhirnya, Tang Jegal keluar dari formasi sebelumnya dan kembali ke tempat latihan semula. Ini seharusnya sudah cukup. Mereka tidak mungkin bisa kembali ke tempat ini lagi. Sementara itu, tanpa disadari, di hadapan Tang Jegal berdiri seorang laki-laki. Dia adalah seorang pengawas kompetisi grup 7 yang bernama Tang Wonjin. Kau terlihat tidak sehat. Mana peserta grup 7? Apa yang terjadi? Tang Jegal mulai mencari alasan. Dia telah bersiap untuk pertanyaan seperti itu. Kelihatannya grup 7 tidak akan ikut lagi di kompetisi ini. Apa maksudmu? Aku dari tadi sudah menunggu, tapi mereka tidak muncul. Mungkin mereka sudah diserang bandit atau binatang liar di sekitar hutan ini. Sangat disayangkan, ini bisa terjadi. Kelihatannya kita harus lanjutkan tanpa grup 7. Tapi tiba-tiba,
formasi terlihat retak. Pengawas mengira itu adalah penyusup. Kang Jegal merasa panik dan meminta untuk memeriksanya dahulu. Formasi itu akhirnya hancur, padahal formasi itu merupakan formasi terkuat di keluarga Jegal. Kang Jegal langsung panik. Tidak mungkin formasi Seven Lokpan Tom Dom bisa hancur dengan begitu mudah. Dengan senyum lebar, Kang Yon berkata, melegakan sekali. Bagaimana kabarmu? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Cerita berlanjut ke chapter selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman.